eksperimen telur meledak seperti ini. Aku belum berhasil, Wel. Aku coba lagi aja deh, penasaran banget. Kali ini aku rebus cuma 5 menit aja. Langsung aku 2 butir rebusnya. Takut ntar gagal lagi, Wel. Udah 5 menit direbus, aku angkat. Lanjut aku diemin aja, nggak taruh di air es. Kalau udah adem kita ketrok-ketrok aja begini. Lalu kita kopet kulitnya, Wel. Singkat cerita 2 butir udah terkelupas. Ini tuh dalamnya masih mentah loh guys, gembur-gembur begini. Jadi nanti kalau udah dipanasin, ditusuk tuh meledak. Langsung taruh di microwave aja. Durasi kayak kemarin. Derajatnya 250, durasinya 2 menit lebih. Nah ini udah muter-muter. Tadi tuh ada suara apaan ya? Oh udah ada yang meledak di dalam tuh. Ih serem banget. Tapi satunya belum meledak guys. Yaudah aku keluarin aja. Aku ambilin telur yang udah meledaknya. Nah tinggal satu ini bengkak banget tuh guys tuh. Lanjut aku siap-siap tusuk. Kaget kira tuh udah meledak guys. Ini mendebarkan banget loh betapa duarnya ini ntar. Udah pelan-pelan aja tusuk. Bentar lagi meledak. Gila, ya Allah. Punya gua kok gini mulu ya? Apanya nih yang salah ya? Udah masak mie aja Dimakan pakai mie aja. Bosen gua. Bikin telur apa lagi nih ya? Oh, telur model baru ini ya. Tapi kayaknya ini enak banget, gampang banget loh bikinnya. Digulung-gulung, diputer-puter ginian doang. Ini sih gampang bikinnya kayak gini doang. Bikin aja. Lanjut aja Wel. Bikin. Siapin 3 butir telur. Jangan banyak-banyak dulu. Antar kalau misalnya gagal kan mubajir Wel. Lanjut 3 butir telur kita ceplok-ceplok aja. Tambahkan kaldu bubuk lalu kocok-kocok. Langsung aja sor masukin ke teflon. Tapi kok teflonnya lengket banget ini ya. Tai banget kalau dipraktekin begini nih. Aduh, najis banget. Udah deh ini gagal. Lu minggat aja sono. Males banget udah. Tapi masih ada sisanya ini. Bikin lagi aja. Ganti teflon. Siapa tahu ntar berhasil jadi kayak telur tadi kan. Nah teflon ini mah nggak lengket tuh. Tapi lupa tadi bikinnya bagaimana ya. Kan begini tadi tuh ya. Kok jadi begini lagi. Tadi tuh bagaimana sih tekniknya Udah deh gue males tuh bikin kayak gitu-gituan tuh. Gue males banget udah. Mana hasilnya kayak berak mencret banget. Ini tuh apanya yang dimakan. Ya enak apa kagak ya. Ini lu. Udah. Mampus aja lu. Apa ini cantik banget ya? Ini bikin apaan sih nih ya? Oh, telur. Oh, telur direndam ya? Ada-ada aja nih bikin variasi. Cantik banget loh, bikin aja. Enak banget ini. Langsung aja rebus telurnya. Telurnya 3 butir aja, Wel. Direbus bener-bener matang. Kita tuh kalau ngerebus telur tuh harus lama, guys. Jadi bener-bener matang banget gitu. Cara ngetrok-ngetroknya tuh kita bolak-balik aja gitu. Jadi tinggal buka-buka aja. 3 butir aja, guys. Ini kenyang juga kok. Nah, untuk perendamnya tuh pakai buah naga, Wel. Buah naga kita cacak-cacak aja begini. Tambahin garam yang banyak dan persing jeruk lemon. Nah, tuangkan dengan air panas. Aduk-aduk terus sampai sari buah-buahnya yang merah-merah itu luntur. Disaring sambil dituang ke telurnya. Terus direndam. Nah aku ngerendam itu dari jam 9 malam sampai pagi gitu. Nah hasilnya bener-bener sempurna, perfect, cantik, pink gitu guys. Nah isi kuningnya kita congkel-congkelin Wel. Jadi 6 potong kan tuh. Kuning telurnya kita becek-becek pakai garpu. Dan saya tambahin keju oles. Tambahin garam sedikit aja biar ada rasa-rasa kawinnya. Aduk-aduk lagi sampai merata. Terus taruh di plastik bikin cetakan kayak churros gitu. Jujur aku belum pandai bikin kayak gini-ginian sih guys. Tapi hasilnya lumayan lah, nggak buruk-buruk banget. Taburkan dengan bubuk nori aja. Aku belum pastiin atau janji ini rasanya nggak tahu gimana. Masukin ke mulut mungil. Ya rasanya 95% telur. Enak sih tapi nggak enak buat gitu. Ini bikin apaan ya? Oh apaan ini? Tumisan. Oh nasi goreng. Digulung-gulung pakai telur. Enak banget itu kayaknya. Bikin aja. Kayaknya gampang sih tuh bikinnya ya. Langsung siap-siapin bahan-bahannya aja Wel. Langsung aja wortel iris kecil-kecil aja. Sosis pun iris kecil-kecil. Jagung juga. Ceplokin aja 3 butir telur. Tambahin bumbu sedikit lalu kocok-kocok. Sosis, jagung, wortel, lencah. Kongsrang-kangsreng tambahin bumbu sedikit. Kongsrang-kangsreng. Nasi masuk. Saus sauri juga masuk. Kongsrang-kangsreng sampai mengaduk rata. Tambahin bubuk nori. Dan tambahin juga irisan keju. Terus kongsrang-kangsreng lagi sampai merata banget Wel. Lalu kita pipih-pipihkan supaya jadi menyatu. Lanjut geser ke ujung. Sor kocokan telur. Tunggu telurnya sampai lumayan mateng. Dan pojok-pojokan ke nasi. Lalu digulung-gulung begini aja Wel. Tuh kan digulung-gulung begini aja walaupun bangsat. Yaudah pinggir-pinggirin dulu deh. Sor lagi telurnya ntar biar bisa merekat.
Nah tunggu lagi supaya biar mateng. Nah lanjut kita gulung-gulung begini aja Well. Aduh susah ya ternyata. Yaudah aku pinggirin aja, nanti aku tumpuk lagi pakai telur. Nah aku pinggirin kesini lagi dan store telurnya lagi Well. Lanjut aku gulung-gulung aja begini. Tuh kan lumayan rapet. Ih tai banget. Halah hancur. Udah guys nggak bikin lagi males. Tapi enak apa enggak ini ya. Yaudah aku belah jadi 2 aja. Buka dong hasilnya. Ampun ambrol. Walaupun jelek lepet begitu tapi kelihatannya menggoda tuh ya. Ini kira-kira enak nggak ya dimakan? Coba aja masukin ke mulut mungil. Enak loh. Tapi enak. Tapi pahit loh. Bikin apa lagi nih ya? Tadi tuh bisa lumer begitu ya. Oh, banyak apaan mulu ini ya? Cuma dicetak-cetak aja begini. Tapi penasaran ini rasanya enak apa enggak ya? Bikin aja. Langsung aja siapin bahan-bahannya. Pertama tahu kita bejak-bejak aja begini dulu. Lanjut ketiga siung bawang putih kita bejak-bejak atau kita cincang-cincang Well. Wortel pun diparut-parut. Daun bawang iris-iris. Bawang putih masuk, wortel masuk, daun bawang masuk. Tambahin garam, ceplokin telur juga. Dan tambahin sedikit penyedap rasa. Lanjut diaduk-aduk aja sampai mencampur merata banget. Mangkok kecil kita oleskan minyak. Nah adonan tadi masukin ke mangkok kecil ini Well. Nah lanjut dumplingnya kita selipin di tengahnya. Tekan begini. Ini dumpling keju guys. Nah setelah semua selesai kita kukus. Sambil menunggu kukusan makanan tadi, kita bikin balurannya yaitu ceplokin 1 telur. Nah makanan tadi yang dumpling itu matang. Copot-copotin, kumpul-kumpulin, lalu balurkan ke telur. Agak susah balur-balurinya kayak merosot aja gitu. Setelah semuanya dibalur-balurin langsung digoreng. Digoreng sebentar aja, warnanya berbentuk golden brown jadi kelihatan kering itu luarnya. Nah cocolannya pakai saus aja. Ini tuh ada-ada aja lo makanan. Menggoda banget lumer loh. Coelin ke saus ini rasanya aneh nggak ya? Masukin ke mulut mungil tuh rasanya la ilaha illallah. Nggak disangka-sangka rasanya tuh perfect banget. Ini tuh rekomen banget kalian bikin. Lezat, sedap, bener-bener rasanya tuh enak. Masih terngiang-ngiang dengan Nashville mozzarella ini Well. Rasanya tuh kayak ngangenin banget loh. Habisnya tuh semua pada makan Nashville mozzarella ini. Kebayang banget rasa lezatnya. Udah aku langsung bikin aja Siapkan keju mozzarella potong jadi 3. Kita pakai 2 butir telur. Tepung panir kita kasih lada bubuk, cabai bubuk, bawang putih bubuk. Aduk-aduk sampai merata. Nah tepung terigu kasih garam dan micin aja lalu aduk-aduk. 2 butir telur ocok-ocok aja begini. Mozzarella balurkan dulu ke tepung terigu. Lalu balurkan ke kocokan telur. Nah setelah itu balurkan ke tepung panir. Terus diulang yang kedua kalinya. Tepung terigu, kocokan telur dan tepung panir. Diulang-ulang begini tuh supaya nanti digoreng tuh nggak bocor Well. Taruh di pressure biar mengeras. Sambil nunggu mengeras kita bikin cocolannya. Bahannya mayones, cabai bubuk, bawang putih bubuk, margarin, garam dan micin. Tambahin gula sedikit dan air. Lanjut diaduk-aduk sampai merata hingga mendidih seperti ini aja Well. Nah Nashville-nya udah mengeras. Lanjut digoreng-goreng aja. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Sekira warnanya udah gelap begini kita angkat. Kucurkan sambal cocolannya. Bikinnya tuh gampang sebenarnya guys. Langsung cocolin aja ke saus putihnya. Masukin ke mulut mungil. Nempel ke lidah tuh berasa sedap rasanya guys. Dengan mulur mozzarellanya. Kunyahan demi kunyahan tuh berasa nikmat banget. Ini daftar makanan yang terenak lagi ini. Coba guys kalau iseng-iseng di rumah nggak ngapa-ngapain bikin deh begini. Dicoel lagi sampai meresap banget. Masukin lagi ke mulut mungil. Rasanya tuh tomat digoreng ini tuh bikin apaan ya? Tadi bumbunya apaan? Dikopet-kopet. Oh, dibejek-bejek. Ditaruh bumbu apaan lagi tuh? Ceplokin telur juga. Itu mah enak banget. Bakwan disobek. Jadi lapar. Makannya imut amat itu. Bikin aja. Cabai merah, bawang bombay, iris-iris, mozzarella, parut-parut. Tomat digoreng cara begini. Masukin cabai merah dan bawang bombay. Lanjut ditutup, biarkan tomatnya matang. Menggunakan api kecil dulu. Tomat udah matang, kopet-kopet kulitnya, Well. Lanjut tomat dibejak-bejak begini. Sampai hancur baur begini, Well. Masukin cabai bubuk dan bawang putih bubuk. Garam dan penyedap rasa jadi satu. Masukkan juga mozzarellanya. Aduk-aduk, ceplokin 2 telur. Karena emang pancinya kecil, guys. Jadi telurnya 2 aja. Tutup, biarkan telurnya matang. Setelah udah matang, taburkan daun bawang, Well. Nah, aku udah siapin bakwannya. Coelkan ke sambelnya. Langsung masukin aja ke mulut mungil. Enak sih, tapi kayak lebih ke asem gitu. Tapi sedap banget, Well. Sekarang coba telurnya. Enak. Bola lumer lagi, Well. Ini apalagi nih yang lumer-lumer? Oh, kentang di piring hijau kayak piring gua. Oh, ini sih bikinnya gampang sih. Cuma gini-gini doang. Bikin aja. Enak itu lumer. Bikin aja.
Kentang setelah udah dipotong-potong kita rebus aja. Direbus cuma 10 menit aja mateng. Lanjut dibejak-bejak aja pakai gelas, kayak sat-set aja gitu bikinnya. Tambahin garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan tepung terigu sekira 3 sendok 4 sendok lah. Potong-potong keju quick melt. Ceplokin 1 butir telur, tambahin tepung terigu juga 1 sendok. Aduk-aduk sampai merata. Lanjut bikin cetakannya gampang banget. Ambil sedikit adonan, gepeng-gepeng keju taruh tengahnya. Ditutup lalu dibunder-bunder seperti ini aja, Balurkan ke adonan telur sampai merata. Lalu balurkan lagi ke tepung panir. Diamkan dulu atau taruh di kulkas. Taruh di kulkas tuh biar agak keras gitu. Biar nanti digoreng tuh kejunya nggak bocor, Digoreng aja supaya di luarnya tuh kayak merata dan di dalamnya tuh kayak lumer kejunya gitu. Ini tuh asli sih kayak enak banget loh. Lumer banget kejunya, Penasaran rasanya kayak apa ya? Masukin aja ke mulut mungil. Enak loh. Ini tuh enak loh asli. Bikin aja yuk. Apaan itu disiram kuning-kuning? Oh, kentang. Apa itu bikin apaan ya? Adonan dibikin bunder-bunder. Kue apaan ini namanya ya? Enak banget itu. Bikin Itu kelihatannya enak banget ya. Aku udah siapin kentangnya, cuci-cuci, kopet-kopet, potong-potong. Lanjut dikukus aja, Ini ngukusnya sekitar 5 menit, 10 menit gitulah. Karena tipis begini cepet mateng lah, guys. Lanjut dibejak-bejak begini aja ya, Masukin lada bubuk, kaldu bubuk, bawang putih bubuk. Tambahkan tepung kentang beberapa sendok aja. Lalu diaduk-aduk lagi sampai merata. Nah udah jadi adonan aku cuci tangan aja karena pakai sarung tangan tuh lengket, guys. Cetak aja dibikin bunder-bunder seperti ini. Tuh kan gitu, keren jadinya. Ceplokkan 4 butir telur, kocok-kocok sampai merata. Lalu siramkan ke bola-bola kentang tadi. Aduk-aduk lagi sampai merata. Pindahkan ke tepung panir dan balur-balurkan sampai merata. Nah, bola-bola kentang seperti mozzarella ini siap digoreng, Digoreng di api yang panas aja. Jangan lupa diaduk-aduk. Bola kentang udah mateng. Nah, cocolannya pakai saus lah tentunya. Buka dipletek bendet. Mulurnya. Cocolin ke saus. Masukin ke mulut mungil. Ini tuh bener-bener nyata. Bola melembung ada lagi. Bagus banget loh. Kemarin aku bikin gak bisa Mas Awel. Aku kemarin hasilnya kecil mulu. Diteken, ditinju. Bikin aja. Langsung aku siapin tepung ketan putih dan gula. Pertama aku gula cairin dulu. Bikin adonannya aku ngikutin resepnya Mbak Tashi. Cuman aku nggak punya gilingan, guys. Tepung ketan putihnya aku tuangin bertahap-tahap aja. Kalau dituang sekalian tuh ngebul, Gula cair langsung aku masukin juga, lalu aduk-aduk. Terus diaduk-aduk sampai bener-bener kalis. Ya kira-kira seginilah ya. Lanjut aku bikin bunder-bunder kecil-kecil begini dulu. Di air yang mendidih kita cemplung-cemplungkan. Matang lalu kita angkat. Tambahin sedikit tepung ketan putih lagi. Lanjut dibejek-bejek begini. Dan kita ulenin tarik ulur begini aja, Nah kalau udah lumayan kalis kita tambahin baking powder dan baking soda. Karena kita nggak ada mesin, guys, jadi tarik ulur begini lagi. Lanjut kita bikin bunderan dan kita balurkan di wijen. Terus membalurnya sampai rata, lalu lentangkan di plastik dan kita bungkus sampai rapat begini aja. Aku diamkan di atas piring hijau selama 2 jam. Nah setelah 2 jam kita panaskan minyak, siapkan alat-alat untuk menggorengnya. Kita buka adonan bola melembung ini. Minyak udah panas langsung kita sor. Lanjut kita bolak-balik sampai merata banget. Dia tuh makin membesar tuh. Tapi makin besar makin gosong. Padahal apinya aku kecilin dari awal loh. Kok nggak bisa besar bongsor gitu ya? Punya gua kok kuntet ya? Masa ya adonannya harus segede gaban? Sialan. Langsung ditusuk tuh, di dalamnya masih becek loh. Masih panas banget, tapi kayaknya enak banget ini. Kayaknya ini kriuk banget loh. Dicoba aja Gua tiup-tiup dulu, masukin aja ke mulut mungil. Panas, kurang ajar. Panas. Tuh kan dalamnya masih banjir.